Baik, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan melihat pembelajaran tentang penggabungan media audio dan visual. Materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu pengaruh gadget pada kehidupan manusia. Nah, adapun tujuan dari membahas materi ini, yang pertama, untuk memahami pengertian gadget. Kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari gadget. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara bijak menggunakan gadget. Pengaruh gadget pada kehidupan manusia. Gadget adalah sebuah perangkat atau perkakas mekanis yang mini atau sebuah alat yang menarik karena relatif baru, sehingga akan banyak memberikan kesenangan baru bagi penggunanya, walaupun mungkin tidak praktis dalam penggunaannya. Nah, di zaman modern ini tidak ada lagi yang tidak mengenal gadget. Kenapa? Karena gadget sudah merupakan alat yang menarik bagi kita, karena bentuk dan ukurannya serta canggihnya cara kerjanya membuat kita senang dalam menggunakannya. Kemudian manfaat gadget. 1. Memperlancar komunikasi. Nah, dengan adanya gadget ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa membutuhkan waktu yang lama. Coba tanpa gadget. Dalam menyampaikan pesan saja kepada orang lain, maka itu akan membuat kita susah. Misalnya dengan mengirimkan surat. Nah, hal itu dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian mengakses informasi. Nah, tujuan gadget ini yaitu memberikan suatu informasi. Informasi yang diakses tersebut bisa mempermudah untuk melakukan suatu aktivitas. Kita juga bisa mengupdate informasi terbaru yang terjadi saat ini atau sedang tren. Kemudian menambah wawasan. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya gadget dapat memperlancar komunikasi. Dengan adanya hal tersebut dapat menambah wawasan kita. Kenapa? Seperti contoh, kita sebagai mahasiswa ketika mencari tugas, maka kita dapat mencari berbagai referensi materi untuk menambah wawasan kita. Dan kita juga dapat menemukan ribuan bahkan jutaan buku secara online, dan hal itu tentu akan menambah wawasan kita. Kemudian nomor 4, sebagai media hiburan. Nah, gadget juga tidak hanya berlaku untuk mencari materi-materi pembelajaran, namun juga bermanfaat untuk menghilangkan rasa kepenatan melalui hiburan-hiburan yang ditawarkan. Hiburan tersebut dapat berupa musik, permainan, video, dan atau perangkat multimedia yang lainnya. Kemudian gaya hidup. Nah, dengan memiliki gadget juga kita dapat menjadi sebuah gaya hidup, karena terkadang seseorang memanfaatkan gadget ini untuk memperkuat kepercayaan dirinya atau status sosialnya. Nah, di sisi lainnya juga dengan gadget ini supaya tidak ketinggalan tren terkini. Dampak positif gadget. 1. Mempermudah komunikasi. Dengan adanya gadget dapat membuat seseorang itu seolah-olah bertemu secara langsung meskipun berbeda tempat. Nah, misalnya menggunakan fitur video call dari berbagai aplikasi yang ada saat ini. Nah, dengan adanya gadget juga kita dapat tersambung dengan keluarga ataupun teman kita, seperti bertatap muka secara langsung. Nah, hal ini membuktikan bahwa gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain. Kemudian, membuat lebih kreatif. Nah, gadget juga dapat membuat kita lebih kreatif, karena di internet kita dapat menemukan referensi-referensi yang dapat membuat kita lebih kreatif lagi. Kemudian, proses belajar lebih interaktif. Nah, dengan adanya gadget dapat meningkatkan proses belajar kita lebih interaktif. Kenapa? Karena kita bisa memilih
bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan, apa-apa saja yang kita gunakan agar pembelajaran yang kita butuhkan dapat membuat kita secara langsung memuaskan diri sendiri. Kemudian menambah pengetahuan. Nah, gadget kini menjadi media yang memungkinkan untuk mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang kita miliki. Dampak negatif gadget. 1. Pemborosan. Nah, banyak hal yang menarik perhatian kita jika sudah memiliki gadget. Nah, misalnya, ketika kita sudah memiliki gadget, kita akan tertarik mendownload aplikasi-aplikasi yang membuat kita nyaman. Misalnya, mendownload aplikasi berbayar. Kemudian, dengan kita memiliki gadget juga, kita melakukan gonta-ganti gadget. Kenapa? Karena kita mengikuti tren, takut ketinggalan, dan juga biar terlihat eksis di mata orang lain. Nah, kemudian dengan adanya gadget ini juga, kita membeli barang-barang serba online. Nah, tanpa kita sadari, ketiga hal itu dapat mengakibatkan pemborosan bagi kehidupan kita. Kemudian bahaya untuk kesehatan. Nah, adanya gadget bisa membuat anak-anak bahkan orang dewasa kecanduan dalam menggunakannya. Misalnya bermain game. Nah, bermain game tanpa kita sadari bahwa itu dapat menyebabkan penyakit, misalnya radiasi. Nah, hal itu dapat menyebabkan penyakit ataupun gangguan kesehatan bagi kehidupan kita. Kemudian perubahan perilaku. Nah, dengan adanya gadget, sudah tidak lagi ada rasa saling peduli. Nah, contohnya dalam sebuah keluarga. Nah, misal ketika dalam sebuah keluarga semua sudah memiliki gadget, maka tidak ada lagi kebersamaan, tetapi sibuk dengan urusan masing-masing dengan menggunakan gadget yang sudah ia miliki. Kemudian rawan terhadap tindak kejahatan. Nah, dengan adanya gadget juga, hal ini dapat membuat orang-orang menyebarkan hoaks. Nah, gadget ini juga dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan orang lain. Kenapa? Karena dengan menyebarkan hoaks, orang lain akan percaya dengan berita-berita tersebut, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam kehidupan kita. Cara bijak menggunakan gadget. 1. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Artinya di sini bahwa kita menggunakan aplikasi-aplikasi apa saja yang kita butuhkan atau yang penting bagi kita untuk menunjang aktivitas kita. Kedua, menghapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Nah, artinya kita tidak usah mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting di smartphone kita. Kenapa? Karena itu membuat kita lebih lama menggunakan gadget. Jika kita sudah mendownload aplikasi-aplikasi yang membuat kita nyaman ataupun senang menggunakannya. Kemudian gunakan ketika kamu membutuhkan. Nah, cara bijak yang ketiga ini memang tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan ketika kita membutuhkan saja. Namun bagaimana caranya itu tergantung diri kita sendiri. Nah, di sini diingatkan bahwa kita menggunakan gadget itu hanya pada saat kita butuhkan saja. Misalnya kita memiliki urusan ataupun memiliki tugas untuk dicari. Kemudian manfaatkan pada waktu senggang. Nah, memanfaatkan pada waktu senggang ini, manfaatkanlah smartphone kita atau handphone kita ke hal-hal yang positif. Kemudian tinggalkan gadget, terutama smartphone, sebelum tidur. Nah, selain memicu
penyakit dengan adanya gadget dalam kehidupan kita, kita juga harus meninggalkan gadget atau smartphone kita sebelum tidur, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita ketika kita sudah tidur. Kemudian ingat bahwa gadget itu hanya alat. Artinya bahwa gadget itu bukan segala-galanya. Namun gadget itu hanya alat untuk komunikasi kita kepada orang lain, hanya alat untuk mendapatkan informasi yang lain. Jadi hal itu harus ada di mindset kita bahwa gadget itu tidak selamanya berperan penting dalam kehidupan kita. Sebagai evaluasi kita atau pertanyaan refleksi kita pada pembahasan materi kali ini, yaitu seberapa besar pengaruh positif dan negatif gadget dalam kehidupanmu. Nah, jika seandainya pengaruh negatif lebih besar daripada positif akibat adanya gadget, apa langkah yang akan kamu lakukan untuk menguranginya?